Cek. Ya. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Rizkulo Ananta Gavindiawan dari Sosiologi 2019C Universitas Negeri Surabaya. Kali ini aku bakalan membahas tentang salah satu konsep dari tokoh kritis. Siapakah itu tokoh kritisnya? Yaitu Jürgen Habermas. Konsep yang bakalan kita bahas kali ini adalah konsep komunikasi. Tapi sebelumnya itu, siapa sih Jürgen Habermas? Itu belum pada tahu kan? Ya, jadi Jürgen Habermas adalah salah seorang tokoh dari filsafat kritis yang memiliki ciri khas dari filsafat kritisnya. Apa itu ciri khasnya? Yaitu ia selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial yang nyata. Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi. Filsafat ini tidak mengisolasikan diri dalam menara gading teori murni, bukan dari teori murni. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke teori kritisnya ya. Mungkin dari beberapa kalian masih belum tahu sih sebenarnya apa sih yang benar-benar dimaksud dari teori kritis itu, bagaimana sejarahnya. Oke, jadi aliran pemikiran kritis ini mulai berkembang sekitar tahun 20-an. Tokoh-tokohnya itu antara lain kayak George Lucas, Karl Korsch, Ernst Bloch, Antonio Gramsci, dan seterusnya. Nah, salah satu aliran dalam pemikiran kritis adalah teori kritis masyarakat. Teori kritis ini dikembangkan sejak tahun 30-an oleh tokoh-tokoh yang semula bekerja di institut, namanya Institute for Social Forschung pada Universitas Frankfurt. Mereka itu adalah Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, dan Herbert Marcuse, serta anggota-anggota lainnya. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Mazhab Frankfurt. Pernah dengar kan? Kalau belum, kita langsung masuk ke Jürgen Habermasnya. Jika dikaitkan dengan Jürgen Habermas ini adalah pewaris dan pembaru teori kritis. Meskipun ia sendiri tidak lagi dapat dikatakan termasuk dalam Mazhab Frankfurt yang tadi aku singgung, arah penelitian Habermas justru pembuat subur gaya pemikiran Frankfurt tersebut itu bagi filsafat dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke konsepnya Jürgen Habermas, yaitu tindakan komunikasi. Nah, dari tadi kan kita mengenal bahwa Habermas ini tokoh teori kritis. Nah, pemikiran-pemikiran tentang kritisnya tentu menimbulkan paradigma baru. Nah, paradigma baru dari Habermas itu sendiri adalah paradigma teori komunikasi. Paradigma ini tidak lagi memahami subjektivitas sebagai subjek yang terisolasi yang ditandai dengan cara pengenalan monologis dan manipulasi objek-objek yang ada di hadapannya. Sebaliknya, paradigma yang dia sarankan itu memahami subjektivitas dan pengetahuan sebagai hasil proses komunikasi intersubjektif. Sebagai hasil proses komunikasi intersubjektif, pengetahuan adalah hasil dari konsensus dengan subjek-subjek lain. Pergeseran fokus ini menandai seluruh proyek teori kritis Habermas. Jadi setelah mengatasi kemacetan teori kritis di generasi pertama itu, Habermas menitik beratkan teori kritisnya pada perkembangan teoritis konsep rasio komunikatif sebagai rekonstruksi teori kritis terhadap masyarakat. Perihal terpenting dalam rasio prosedural bukanlah soal masuk akal atau tidak hal yang dirancang oleh seorang subjek secara monologis, melainkan prosedur yang diakui secara intersubjektif. Lewat prosedur itulah produk-produk dari proses rasional mendapatkan kesahihannya. Hal ini berarti bahwa sifat rasional tidak dicapai semata-mata oleh subjek tunggal. That it is very important not to forget that society is not only depending on technologies and knowledge which feeds into new technologies, but that society is indeed depending on a proper continuation, reconstruction and criticism of its own traditions, because these traditions are the ones who give us a certain orientation of how to understand men in society, men in the world. When you look back, what themes of your research do you look upon as the most important? It's not easy to answer. I suppose that democracy is at least one
major issue if I look back. That was the obvious alternative to the regime under which I had been living until I became 15-year-old. I'm also a product of what at that time was called re-education. So democracy is like ein roter Faden, a red thread, through my work from the beginning until what I'm presently interested in, for instance, in legal philosophy or international law. I was always convinced that there is a cognitive dimension in this democratic procedure, and this is why I'm one of the first and most vigilant defenders of deliberative democracy. And deliberative democracy obviously leads to the second major issue of my work, communicative rationality. I was always convinced that there is in everyday communicative life, everyday communication, also a kind of push to have reasons, to be more or less reasonable, to give answers to the questions, why did you say that? Why did you do that? And so that was the motivation to pursue a bit further. Dalam bukunya yang berjudul Teori Tindakan Komunikatif, Habermas memahami rasio komunikatif dalam hubungannya dengan konsep tindakan sosial. Tindakan sosial dipandang sebagai unsur pembentukan masyarakat. Kita dapat memahami masyarakat sebagai tentuan yang rumit dari tindakan-tindakan sosial tersebut. Karena itu melalui konsep tindakan sosial tersebut, Habermas dapat mengembangkan sebuah konsep masyarakat yang dijalankan dengan paradigma komunikasi. Habermas sangat yakin bahwa tindakan antar manusia atau interaksi sosial di dalam sebuah masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan bersifat rasional. Sifat rasional yang tampak dalam kenyataan bahwa para aktor mengorientasikan diri mereka pada pencapaian pemahaman satu sama lain. Kata pemahaman menurut Habermas dapat memiliki dua arti. Yang pertama, kata itu dapat berarti mengerti suatu ungkapan bahasa. Nah, yang kedua, kata tersebut juga bisa berarti persetujuan atau konsensus. Habermas lebih menekankan sifat rasional tindakan komunikasi. Tindakan itu disebut rasional karena tindakan itu berorientasi pada kesepakatan bersama. Konsep rasional pada dasarnya sudah terkandung dalam tindakan komunikatif itu sendiri. Teman-teman, teori tindakan komunikasi dari Jürgen Habermas itu bisa dijadikan sebagai kerangka atau titik pijak dialog antara agama loh. Nah, penasaran kan? Jadi dialog antar agama merupakan suatu usaha menghubungkan antara keputusan moral itu kayak tahap-tahap perkembangan moral dengan interaksi sosial. Nah, yakni upaya menyelidiki anggapan-anggapan normatif dari interaksi sosial atau hubungan sosial dengan menekankan dimensi komunikatif dalam dialog atau perbincangan yang lagi-lagi rasional. Dalam konteks ini, teori tindakan komunikatif Habermas merupakan upaya diskursus etika yang bersifat praktis. Bukan sekedar anjuran etis yang bersifat imperatif individual, melainkan prosedur argumentasi moral melalui dialog atau perbincangan rasional lagi nih, untuk mencapai persetujuan timbal balik yang bersifat publik gitu. Jadi ini ada kaitannya juga sama konsep Habermas yang lain, yaitu ruang publik. Nah, jadi itu sedikit cuplikan tentang konsep komunikasi atau tindakan komunikatif yang dimiliki oleh seorang tokoh teori kritis, yaitu Jürgen Habermas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.